Kamu siapa? Kalau kamar mandi nggak nyanyi. Kalau di toilet tuh aku ngebayang jadi Shakira. Oh. La 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 la. Itu kan tahu nggak? Terus sambil keramas gitu. Iya. Waka kan biasanya gitu. Dan kalau kita di toilet tuh suara kita berasa kayak keren gitu ya. Toilet kamu berarti bagus Itu dong. toilet di sekolah waktu Oh, di itu. Terus pasti ada kepala sekolah. Jinayut kayaknya kamu bisa nyanyi deh. Kamu tahu? Yud, nggak boleh lembek ya Yud. Langsung sutradara yang ngomong. Yud nggak boleh lembek ya Yud. Ayo Yud bisa Yud. Oke, udah. Mungkin tuh sutradaranya gak enak ya bilang, Yud masih ada lembeknya gak enak kali dia. Makanya dia bilang, Yud kayaknya agak kesini dikit jalannya. Mungkin ya. Soalnya aku juga mikir, ini perasaan aku udah dari tadi udah bener gitu kan. Kok salah mulu di matanya. Yud, abang ini nggak goyang tadi. Abang. Liatin terus. Ayo bang. Ayo bang. Ayo. Asir ngomong sir. Agulah aja. Hei, abang. Pokoknya abang nggak goyang, aku nggak pulang nih. Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast Energi. Ada podcast energi. Ada podcast energi. Bersama Ya udah. Nadanya udah mulai ada cengkoknya ya. Cara ngeluarin cengkok tanpa disuruh nyengkok gitu. Oh. Gimana Yud? Caranya Yud? Cara mengeluarkan cengkok tapi disuruh cengkok. tanpa Pemanasan aja dulu. Kayak gimana? Cara kan kalau kamu coba teleponan ya. Ya. Kan orang karena halo, coba kamu halo gimana? Halo. Kamu Halo. Ya kan? Beda ya kalau penyanyi sama pelawak tuh beda. Coba kamu sekali lagi. Halo. Itu D minor apa A minor? Ya aku sosok pakai nanya D minor A minor ya. Kenapa harus Emang kayak... ini kita tuh musikalitas pada tinggi semua ini. Enggak kamu doang. Padahal gue udah bilang Iya. Kamu tuh kayak lagunya kenapa bisa kayak digitain? Kenapa ya? Cengkoknya? Iya, kenapa Ya kayak itu gitu? udah autodidak. Oh, autodidak atau otomatis? Gimana sih? Ya maksudnya tiba-tiba apa namanya? Otomatis. Nah itu. Kalau otodidak belajar sendiri. Oh iya, maksud gua masalah itu. Otomatis. Oh, berarti lu tiba-tiba kayak lagi ngomong bisa aja. Aku tuh nggak tahu awalnya kalau aku tuh bisa nyanyi. Iya. Ya kan? Iya. Bisa nyanyinya itu apa ya? Pas aku sadar aku bisa nyanyi itu aku udah umur 15 tahun. 15 tahun. Iya, tiba-tiba tahu. Kok aku ternyata aku punya Cengkok. punya suara yang bisa keriting gitu ya ternyata ya gitu. Kenapa? Itu kamu nemuinnya di mana? Pas lagi ngapain? Nemuin pas lagi nyanyi di toilet. Ya bisa kan kita kan kalau nyanyi di toilet kan berasa kayak bagus ya. Tapi kalau kamu di toilet kamu ngebayangin jadi siapa? Kalau kamu nyanyi. Iya. Lagi jadi Isyana. Isyana kalau kamu? Iya. Isyana waktu itu udah ada? Iya. Ya, udah ada. Kamu siapa? Kalau kamar mandi nggak nyanyi. Kalau di toilet tuh aku ngebayangin jadi Shakira. Oh. La 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 la. Itu kan tahu nggak? Terus sambil keramas gitu. Iya. Waka kan biasanya gitu. Dan kalau kita di toilet tuh suara kita berasa kayak keren gitu ya. Toilet kamu berarti bagus Itu dong. toilet di sekolah waktu Di itu. sekolah. Terus pasti ada kepala sekolah. Jinayut kayaknya kamu bisa nyanyi deh. Kamu tahu? Iya. Tapi kenapa kepala sekolah sama toilet mah? Iya kan denger. Maksudnya dia lewat. Dia lewat, terus dia denger siapa yang lagi nyanyi gitu kan. Dia minor siapa tuh tadi? Nadanya siapa itu lagi nyanyi ya? Gitu. Pas aku keluar dia panggil. Nah, dipanggil dia bilang, "Kamu bisa nyanyi ternyata." Terus Pakai dia bilang, bahasa Thailand nggak? bahasa Thailand. Thailand. Oh, Avisan.ร้องเพลงได้เหรอgitu kan. Kong. Ya, terus aku bilang, aku kan kayak belum tahu ya, maksudnya sikit-sikit lah, aku bilang gitu. Udah, ini noy, boleh sikit-sikit. Itu dari itu dia langsung bilangnya, ya udah, nanti kan tahun ini di sekolah kan akan ada mahakam itu kayak acara Pensi. buat perwakilan sekolah untuk Turnamen. Apa? turnamen bola voli kali ya. Oh, 2SN. Ya kayak gitu mewakili sekolah. Olimpiade itu. Olimpiade. Apa ya? Jadi
perwakilan lomba. Iya. Perwakilan lomba kayak bukan lomba sih, perwakilan kayak membawa nama sekolah, nyanyi, storytelling, spelling bee. Pernah nggak? Ya kayak gitu-gitu deh. Tapi aku nyanyi nah. Alhamdulillah pas aku ikut pertama langsung juara setan. Juara setan satu dong. Juara atu. Alhamdulillah. Dari situ langsung aku. Dari berapa orang dulu? Dari 2 orang. Jahat banget sih. Itu salah. Salah 2 orang. Berapa? Gak ada yang ikut, aku doang. Yang ikut aku doang. Yang lain gak jadi ikut. Dari Thailand tadi. Dan lebih lucu Thailand. Ya begitu. Ya alhamdulillah. Terus habis itu aku langsung kayak mulai kayak ikut nyanyi terus, tapi lagunya bukan lagu dangdut awalnya. Lagu biasa. Lagu Thailand. Enggak pop, Thailand. Thailand tuh lagunya apa genrenya? Genrenya namanya luktung, luktung. Monyet dong. Bukan. Kalau di sini kan lutung itu monyet, kalau Thailand itu luktung itu adalah genre musik Thailand. Yang kayak di sini tuh dangdut gitu kan. Kalau Thailand tuh punya khas Thailand banget itu luktung. Gitu. Tapi kayak dangdut pakai gendang. Kayak dangdut, pakai kayak molam, deng gitu. Mau denger nggak? Dikit aja ya. Kalau kita berdiri, gue potong nggak? Gue potong nggak ya? Tapi boleh nggak? Sampai leher doang. Oh iya. Soalnya kan kalau lagu ini molam gak enak kalau nggak berdiri, diam doang ya. Gini aja kali ya. Yaudah, ya. Minum dulu. Excited makanya. Oh iya. 1, 2, 3 ครูภาษาไทยเคยให้เขียนเรียงความตอนอยู่ม.3แล้วหนูยังจำขึ้นใจเขียนในหัวข้อโตขึ้นอยากเป็นอะไรให้เขียนบรรยายมา1 หน้ากระดาษบอกคิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้เป็นเจ้าเป็นนายและสุขสบายทั้งชัดkena hak cipta nggak sih kalau yang panjang-panjang? Aman ya? Aman. Oh iya, kayaknya orang Thailand juga nggak tahu gitu. Dia ngizinin pasti, dia ngizinin. Ya, kayaknya kayak gini. Bagus ya lagunya. Bagus. Seru kan? Kayak joget gitu kan? Tapi mereka pada pakai gendang, pakai suling gitu juga nggak? Suling nggak ada sih, tapi lebih ada alat-alat tradisional Thailand sih. Kecapi. Teng. ครูอ่านแล้วลงความเห็นของเขียนเด็ก gitu. Gitu-gitu sih ala-ala musiknya. Deng. Itu musik apa? Musik apaan? Pakai apaan? Ya? Alat musik apa? Itu piano. Pokoknya kayak gitar. mirip kayak suling, mirip kayak gitu tapi bukan. Oh, gamelan. Gamelan. ครูอ่านแล้วลงความเห็นของเขียนเด็ก gitu. Kayak gitu? Iya, ntar aku habis ini aku putar lagunya ya. Biar kalian ngebayangin musik kayak apa gitu. Iya. Soalnya kan alat musik tuh itu aja sebenarnya kan. Cuman kan yang ngebedain kayak Indo tuh versinya kayak gini. Kayak gitu. Di Thailand kayak gitu. Betul. Tapi kamu pernah gak mau bikin lagu kayak, kayaknya mau aku satuin yang Thailand sama Indo. Sebenarnya udah pernah ada sih. Cuman ya nggak hit saja. Udah aku buat gak hits aja gitu. Maksudnya aku udah lebih baik mengadaptasi ya lagunya Bunda Inul. Sedih ya gitu. Lucu banget kan ngomong cocoknya flowers. Nggak cocok dinyanyi ya. Makanya aku bilang aku nyanyi kayak view-nya tuh kayak susah banget ya. Kenapa kalau gini-gini tuh kayak view-nya kayak cepet gitu ya. Emang cocokan Yeping ya. Iya. Orang lebih suka aku ngomong daripada nyanyi ya. Padahal kamu tuh diciptain buat jadi penyanyi kan. Iya, awal mula karirnya kan aku kan dari kompetisi penyanyi. Nyanyi. Nah itu sampai sekarang aku kayak sebel gitu. Iya. Kenapa sih gitu? Kira kamu pernah gak kayak, kan kamu pasti punya produser lagunya gitu. Kamu pernah gak kayak evaluasi kenapa ya lagu aku tuh lebih nggak naik dibandingin podcast. Itu aku selalu berunding gitu. Berunding sendiri sih. Aku mikir. Berunding sendiri? Itu berunding sendiri itu gimana? Gimana? Lu berunding berdua. Itu makanya sendiri evaluasi. Evaluasi ya. Evaluasi diri. Ngomong sendiri kayak ini aku juga heran ya apa ya masih kurang di single aku lagu. Kan akunya maunya jadi penyanyi seutuhnya ya. Aturan hipdut.
Hip hop dangdut. Bisa juga sih. Tapi kan aku kan bukan genre hip hop. Oh iya sih. Aku genrenya kayak ya mungkin Melayu Yudut gitu. Yudut. Ya, Melayu dangdut ya kan gitu. Ya aku genrenya itu dan aku udah mencoba beberapa genre juga. Genre disco udah pernah. Disco musiknya kayak disco, kayak remix gitu udah. Ya begitu juga. Belum rezekinya naik ya. Mungkin ya. Terus lagu dangdut medium juga udah. Hah? Dangdut medium gimana? Kayak belum klasik banget. Setengah medium. Setengah slow. Jadi nggak sedih-sedih banget tengah-tengah. Nah udah. Oh apa karena lagunya kurang relate ya? Jadi Kurang kayak kata-katanya tuh kurang relate. Misalnya yang sekarang lagu kamu apa? Kecewa. Kecewa. Wah itu relate banget sebenarnya. Kok gila? Sama orang-orang. Berarti banyak orang yang kecewa dong, sedih dong. Banyak. Orang kecewa kan banyak notasinya kan. Notasinya. Apa namanya? Apa namanya? Alasannya. Kan nih orang bisa kecewa sama teman, sama orang tua, sama pekerjaan, sama pasangan, sama kodok juga bisa kecewa. Itu berlebihan tuh. Kodok diapain? Bisa itu kecewa tentang apa tuh? Kalau aku sih di lagu ini tuh ya emang genre yang berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya. Kalau lagu sebelumnya kan kamu kan udah tahu kan lagu Sejak Pandangan Pertama. Itu ada hafal lagu itu. Itu alat musiknya apa? Apa itu? Itu gendang. Bukannya ini. Ini apa? Piano. Bukan. Organ tunggal. Iya gak sih? Iya. Soalnya ada dung. Ini kamu tahu gak sih musik kamu sendiri lagunya apa? Aku tinggal nyanyi aja. Nyanyi terus pulang ya? Nyanyi terus pulang, udah. Gitu. Tapi kan ada yang namanya latihan. Iya. Begitu emang. Kalau yang kecewa ini? Ya itu tadi aku dari kecewa itu ya karena lagunya yang berbeda dengan lagu sebelumnya kan udah keluarin semua nih. Udah beberapa genre dan genre ini beda lagi. Klasik, dangdut klasik sama ada Melayu-melayunya dan ada kayak musik-musik kayak menurut aku kayak musik-musik Latin gitu loh. Latina. Ya, kayak musik-musik orang-orang Kolombia gitu kan. Orang-orang Latina dengerin Jirayut. Ya, musiknya agak mirip ke sono gitu. Gitu kan musiknya. Pas aku kayak di Mesir ya. Emang gitu ya? Iya, pokoknya gitu. Terus kayak pas aku dengar, kayaknya aku mau challenge diri sendiri. Karena biasanya kan aku kan orang taunya, anak ini kan gak bisa diem, gak bisa gak bisa maco lah kayak gitu kan. Nah pas aku lihat lagunya, lagunya nih menyentuh banget, sakit banget liriknya tuh kayak nyes banget ya. Paham gak nyes? Nyes tahu. Ya, kayak nyentuh. Gitu. Pas aku kayak aku okein. Pas terus di meeting semua kita masuk ke video klip. Meeting video klip. Pas aku lihat, konsepnya begini. Wah, ini makin challenge lagi buat aku. Ada satu, manly banget di situ ya. Paham gak sih? Ini berat buat gue. Kamu cara ngebangun diri manly itu gimana? Berat. Aku kayaknya butuh waktu lumayan lama itu aku mikirin. Gimana nih gua gitu. Aku malah beban gitu buat aku ya. Kalau disuruh jadi manly banget tuh. Bener-bener terus karakternya di situ aku culun. Ceritanya kan aku kan anak kuliahan. Terus intinya kayak sibuk dengan kuliah aja, sibuk dengan gak punya temen kayak gitu loh. Ini nerd. Kayak gitulah orangnya culun kayak bisa dipanggil kayak kayak gitu. Kayak insecurean orangnya. Begitu kan. Terus aku mau challenge diri aku bisa gitu. Aku pengen berbeza dengan lagu-lagu yang sebelumnya. Pas aku mulai hari tag video klipnya. Tag yang pertama. Yang pertama kita tag kan gini aja udah kayak. Iya. Dari gak kita juga manly. Iya, makanya pas tag kan scene pertama tuh aku masih ingat banget. Aku harus jalan, terus aku harus dada ke seorang perempuan. Maksudnya dada kayak halo gitu kan, aku udah datang gitu. Terus paham sendiri kan? Kalau halo. Pokoknya kalau aku sendiri kan harus biasanya kan aku begini kan, nggak bisa ya kalau berdiri. Biasanya kan kalau dada kan langsung gitu kan. Nah ini kan kita harus kayak jalan pelan-pelan, terus kayak gitu loh. Lu paham nggak sih? Lu paham nggak sih? Itu agak manly juga dia kayak gini. Tetap ya.
Terus ya pokoknya, tapi di video klip aku manly loh. Oh itu manly? Di video klip. Iya, pokoknya itu kayaknya berapa take ya? 3 kali kayaknya. Berapa kali? Banyak ya? Kurang manly. Demi Gini doang. Sama kayak mukanya kayak nggak boleh kayak ya Yud, nggak boleh lembek ya Yud katanya. Langsung sutradara yang ngomong. Yud nggak boleh lembek ya Yud. Ayo Yud bisa Yud. Oke. Udah. Mungkin tuh sutradaranya gak enak ya bilang, Yud masih ada lembeknya, gak enak kali dia. Makanya dia bilang, Yud kayaknya agak kesini dikit jalannya. Mungkin ya. Soalnya aku juga mikir, ini perasaan aku udah dari tadi udah bener gitu kan. Kok salah mulu di matanya. Ngomong aja Pak, masih lembek, masih ada lembeknya. Ya kan tuduh poin aja ya. Iya. Tapi kayak dari tim kamu sendiri ada gak kayak Yud yang tadi tuh masih lembek gitu. Jadi bukan sutradaranya. Iya. Misalnya Kak Meli. Ada Nggak ngomong. Enggak sih. Oh dia orang tuh. Kamu juga takut kan ngomongnya? Ya pokoknya gitu aja. Soalnya di situ kan aku kan udah memasuki roh yang jantan banget. Roh jantan udah roh masuk. jantan aku udah masuk di situ. Tapi bibir masih imut. Bibir masih imut tetep. Pokoknya kan kalau di kamera kan jantan banget. Balik ke merah. Gitu. Tapi ya alhamdulillah ya. Pas udah lihat hasil video klipnya juga emang Mantap lah ya, mantap ya. Ya cukup berhasil lah, berhasil gitu. Berapa hari tuh video klip? Berapa hari ya? Syutingnya nggak apa-apa berhari-hari sih. Sehari aja. Oh itu bagus dong berarti. bukannya ada di outdoor juga kamu? Ada. Ya. Ada di outdoor tapi kan seharian aja. Oh bisa tuh Ya seharian. udah profesional. Sombong ya. Profesional 10 kali. Perkara dadah manly doang. Iya. Itu ya pokoknya itulah yang jadi yang PR yang masa yang berat challenge aku yaitu sebenarnya kalau untuk nangis malah gampang aku. Iya. Aku lebih suka Hari-hari, kayak kan? gimana caranya biar bikin badanku kaku laki gitu susah. Iya sih. Kalau nangis? Kalau nangis aku one take oke. Asik. Dia emang selalu Pemain bisa. FTV. Oh iya. Sama lu juga kan? Iya. Masa pas FTV sama Halda tuh nyampe masa langsung nangis. Gila nggak? Jiwa gue belum masuk, cerita juga belum gue baca. Tiba-tiba scene-nya nangis ya, langsung udah pokoknya kejar-kejaran gitu. Ya Allah gimana gue mau nangis gitu. Kata dia nangisin perkara apaan? Ya iyalah. Aku kan orangnya satu nggak pernah baca skrip, maksudnya susah. Iya sumpah. Dia jadi pas di ini nih, pas lagi udah di depan kamera, aku ngomong apa sih? Iya. Itu udah lagi di lokasi Iya, pas aku lokasi. syuting FTV Mahal itu Karena loh. kita emang gak sempet baca skrip juga. Nggak sempet. Karena Jadi tag mulu. bener kan, sini kita kan banyak ya, kita kan PU ya. Orang utama. Ya. PU. PU Dia bilang. peran utama. Iya. Bener kan? Bener. Terus Gitu. kamu emang gampang nangis? Nggak gampang juga sih, tapi karena di situ aku kayak udah tahu kan, kan scene-nya udah terakhir syutingnya gitu. Iya, Nah kalau yang udah sama kerasa kamu ya. kan dari awal mulai itu udah harus langsung nangis. ya. Nah kalau ini kita udah tahu ceritanya dari awal gini mana terakhir. Iya, Nah iya. baru aku udah masuk lah, kayak udah masuk Iya, di lagu iya. itu gitu. Tapi kamu kalau misalnya disuruh nangis, kamu mikirin apa Yud? Soalnya kan banyak tuh pasti pemeran-pemeran yang gimana ya cara nangis Iya. ya? Aku mikirin kalau aku tuh lagi bisulan. Sakit nggak? Sakit nggak kalau lagi bisul? Sakit kalau dipencet kali ya? Tapi kan nggak ngena sampai hati gitu loh. Tapi kalau kesenggol sakit kan? Sakit. Nah itu bisa nangis. Bisa sih. Tapi kan bisa berasa sakit kan? Tapi kan maksudnya kan itu harus kita berimajinasi apa ya yang pengen gua sedihin. Iya. Masa bisul. Enggak, maksudnya ngerasain kamu waktu kamu sakit bisul tuh kayak gimana? Iya sakit. Ya iya. Tapi kan sakit fisik. Tapi sakit. Coba kamu kesenggol orang, sakit nggak? Coba misal nih kamu pengen acting nangis. Nah, kamu mikirin bisulnya ngapain? Pokoknya aku mikirin orang nyentuhin bisul itu. Paham gak sih? Bisul itu kan sakit ya? Masih agak bengkak-bengkak gitu. Disentuhin orang, ya pasti kita nangis dong. Nangis. Paham gak sih? Ngebayangin aja kayak
Tiba-tiba dia naik sendiri. Lu pikirin aja apapun yang buat kamu tuh, ya itu juga bisa. Tapi aku pernah kepikiran itu. Ya, terus apalagi ya? Soalnya bukan gara-gara lagunya dia, kan lagunya dia aja udah sedih ya, kecewa. Orang kan dengerin aja menghayati, bisa nangis. Enggak. Ini bisul. Tapi aku cuma bisa masuk, cuman aku tuh karena aku nggak pernah mengalami. Jadi aku nggak bisa dilirik itu gitu. Cuma kalau nyanyi aku tahu artinya, jadi aku harus masuk. Cuman kalau buat nangis karena itu agak nggak tahu ya. Lah waktu berarti waktu sinetron Halda FTV kalian, berarti kamu mikirnya apa? Visual juga? Nggak tahu deh waktu itu aku mikirin apa. Kalau lagu ini ya aku mikirin itu. Kalau yang sama kamu beda lagi. Berarti tiap sesi nangis karena beda. Karena itu kan awal banget ya. Jadi aku tuh harus benar-benar kayak menyakitkan banget lah. Enggak, lu giniin matamu. Oh iya. Ayo nangis gitu. Iya. Kata gue, Yud ngapain nih? Matanya merah. Iya. Kayak anak kecil. Harus begitu. Karena kan ya masa kita kan belum masuk ke ceritanya ya, pasti agak susah gitu. Tapi kamu pernah nggak disuruh nangis mendadak gitu? Pernah. Bisa tapi? Bisa. Jadi aku kayak suka mikirinnya kayak misalnya siapa orang yang paling aku sayang terus meninggal. Ya, aku nggak bisa begitu. Aku nggak siap soalnya. Iya. Nah makanya jadinya sedih itu. Tapi aku nggak mau mikir itu. Iya sih, tapi nggak kepikiran juga sih aku sama Bisul. Bisul sih agak-agak ini ya. Ya tapi kan kalau bisa jangan mikirin itu. Karena yang maksud orang yang kita sayang nggak mau Iya sih. Berarti kan kita ngebayangin dia meninggal beneran gitu. Iya, nggak boleh loh. Jadi kayak sedihnya tuh dapat banget. Iya dapat, tapi kan nggak mau kalau jadi kenyataan kita. Kalau aku sih nggak tahu ya, aku bisa kuat nggak, bisa terima, aku nggak tahu ya. Nah karena itu yang paling sedih di hidup aku mungkin. Jadi aku kayak tadi yaudah, nangis. Aku bakalan mikirinnya itu biar aku nangis. Karena kalau enggak tuh nggak bakal susah. Iya susah. Oh karena kita pengennya butuh naturalnya ya. Iya benar. Kalau nangis natural tuh emang best banget. Tapi sih. kamu pernah gak kayak lagu kamu nih emang kamu banget gitu? Punya lagu yang ini kamu banget, kan kecewa ini kata kamu ini gak relate sama aku gitu. Ya bukan kisah hidup aku, kisah nyata aku gitu. Tapi ya aku bawa karena emang sesuatu yang beda gitu. Tapi kalau lagu yang relate dengan aku itu ada gak? Berbunga-bunga rasa hatiku. Berbunga-bunga. Apa ya? Kalau untuk lagu sih kayaknya belum ada yang benar-benar aku cerita langsung dari pengalaman pribadi, belum. Ya belum sih kalau untuk lagu. Tapi kan biasanya kayak produser tuh suka ini gak sih nanya kayak cerita kamu gimana Yud? Belum. Ditulisin aja gitu. Malah aku discussionnya itu lebih ke kayak Ayu pengennya lagunya tuh kayak gimana. Aku malah lebih kasih tahu ke kayak aransemennya. Kayak aku pengen aransemennya kayak gini ya, Melayu-Melayu. Kayak ada dangdut, terus kayak ada kayak gitu-gitu. Apa serius? Apa musiknya apa sih? Itu ada. Musiknya apa sih? Seriosa. Serius. Musiknya kayak grande gitu. Ya gitu-gitu. Orkestra itu. Kata aduh susah banget nih. Gitu. Musiknya gitu loh. Yang ini, yang Enggak itu juga. Ada tuh yang itu orang Italia. Enggak begitu juga. Susah banget dah. Tapi keren lu berarti. Alhamdulillah ya. Iya. Dia berkarya ya Bu ya. Benar. Kan kita kagak tahu ya lagu kita mau meledak kapan Iya. ya. Yang penting kan bikin terus Bikin aja terus, bikin terus, jangan bosan. Apalagi kan kita sebagai ya harus kalau bisa keluarin terus, berkarya terus, karena ya banyak juga yang menunggu aku mengeluarkan lagu gitu. Iya pasti. Tapi kamu ada gak misalnya penyanyi yang pengen banget kamu ajak collab? Kalau penyanyi sih, yang kalau untuk cowok sih kayaknya aku maksudnya sering lihat gitu loh, sama wah ini keren banget ya kayaknya kalau aku lihat. Dan kalau kita lihat dari karakter juga suaranya tidak beda jauh gitu. Kayaknya siapa? King deh. King Nasar. Iya. Satu vibes itu. Iya. Nanti kamu pasti kayak naik-naik ke tiang. Iya. King Nasar naik tiang, aku naik pohon kelapa aja ya. Biar beza gitu ya. Jadi kalau ada panggung, jadi satu harus ada tiang, satu ada pohon kelapa.
biar beza gitu kan. Sulit banget. Iya, jadi kayak apa namanya, ridersnya harus gitu. Mau undang siapa? Oh, berdua misal. Tina sama Jerry, ya udah. Satu ada tiang, satu ada pohon kelapa ya. Ya digali aja, dibikin dulu ya kan. Terus dikasih sepeda ada atasnya. Ya itu merdekaan dong. Iya, sepeda. Iya. Ya kan? Sama King Nasar. Iya, pokoknya yang menurut aku kayak bakal seru gitu. Iya ya, dia tuh emang kalau Heboh lagi, ya. wah heboh banget. Iya. Kamu udah pernah nonton konsernya? Pernah. Kamu pernah? Nonton kayak pernah Ininya, performnya dia di mana gitu. ya bukan stand up di Yang langsung kayak- gitu? Iya. Pernah? Dia tuh kayak naik-naik ke tiang gitu. Iya, Yud. emang itulah karakternya King Nasar. Tapi apa nggak takut ya gitu? Enggak. Ya begitulah, makanya jadi meledak kan, makanya jadi emang suaranya gak usah diragukan lagi. Nah, bikin sesuatu yang kayak beda dengan orang. Iya sih, benar sih. Tapi emang aku salut sih, Sama maksudnya dia panutan juga buat penyanyi-penyanyi muda sekarang ini. Gimana caranya biar bisa bikin orang yang di bawah itu ikut berjoget, ikut bernyanyi, itu susah loh. Iya, betul. Apalagi kan anak-anak Gen Z, ya kan? Iya. Itu kan Gen Z. ya, Gen Z. harus gimana pancing karena mereka tuh langsung bergoyang gitu kan susah. Orang-orang di mana ngomongnya Gen Z ya? Dia Gen Z. Akan disebut sih kan. Tapi yang penting ada Z, ya kan? Ada sih. Tapi kamu kan kayak misalnya kan satu vibe sama King Nasar ya. Terus kan kamu goyang banget ya. Kamu bisa kayak notasi suaranya tuh bisa pas gitu loh. nggak goyang ya Nggak suaranya? goyang. Aku kalau nyanyi diem mah aneh. Jadi makanya aku juga nyanyinya goyang-goyang. Tapi ya aku kan anak olahraga ya. Iya. Anak olahraga. Napasnya kenceng jadinya. Napasnya alhamdulillah bisa diatur. Sama apa ya? Bisa mengontrol kayak ngos-ngosan. Kan capek-capek. Tapi kayak masih kayak kalau lihat penonton di bawah kayak asik goyang, asik berjoget, bernyanyi bersama. Aduh, makin naik aku tuh. Paham nggak? Iya. Makin gila. Iya. Jadi aku jadi challenge juga. Karena aku kan kalau nyanyi, kalau konser aku paling takut sama bapak-bapak. Karena Gak tahu. Karena aku lihat bapak-bapak tuh kayak lihat aku kayak apa sih gitu kan? Mungkin dalam pikiran apa nggak sih? ini nih biasanya bapak-bapak. Iya. Nah, jadi aku jadi Inilah ya. Cuma Iya. gini doang dia nonton. jadi challenge buat Iya. aku. Jadi kayak gimana caranya aku harus bikin bapak ini berjoget. Nah, gitu. Pokoknya mataku tertuju sama bapak itu aja. Iya. Kalau bapak ini bisa joget, berarti konser aku hari ini aku berhasil. Itu. Ditandain ya. Iya. Jadi aku nyanyi tuh aku lihat dia terus aja. Kayak dia kan gini. Nah, kalau lihat udah mulai nih dari palanya dulu. Udah mulai. Mulai tangannya. Kakinya. Udah mulai deh. Gitu. Aku bilang, berarti alhamdulillah aku hari ini berhasil. Gitu aku gitu. Jadi kayak aku hari ini kulihat siapa nih yang agak maksudnya kayak kelihatan nggak mau joget, kayak diem, terus liatnya kayak apaan sih gitu kan. Aku bilang, aja gue bakal bikin lu bergoyang gitu kan. Iya. Goyangnya lebih parah malah ya. Iya, gitu. Jadi kayak kalau aku udah berhasil yang aku buat yang aku pengen dia berjoget, berarti aku ngerasa kayak aku berhasil hari ini kayak gitu. Ada gak kejadian konser yang bikin kamu kecewa kayak jadi, duh kenapa ya tadi kayak gitu konsernya gitu, sebel deh. Kenapa orang-orang gituin gua ya gitu. Enggak sih kalau untuk itu juga, tapi lebih ke kayak sering aku nyanyi kan kalau nggak sempat aja kan latihan dulu nih. Iya. Nah pasti kan band sama kita kan pasti harus kayak ya otodidak atau Otomatis. dadakan. Masih itu. Ya. Masih otodidak apa otomatis? Dadakan di atas panggung. Nada-nadanya key-nya kan harus dadakan. Iya. Nah, aku paling kayak aduh, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kamu gak JR? Enggak, ya kalau jadwalnya nyanyi misalnya performnya malam, mepet gitu kan. Jadi kayak aku harus langsung nyanyi di panggung. Pas aku nyanyi di panggung kan kita pasti ya udah terserah band ya. Kita cuma kasih tahu nada kita segitu-gitu aja kan. Dan dia mainin. Nah, enggak tahu deh dia main salah kayak atau enggak kayak ya udah kita harus nyanyi. Mau nadanya rendah gini juga aku tetap nyanyi. Nah, pernah aku nyanyi di salah satu tempat dan lagu Thailand lagi. Allahu Akbar, nadanya tinggi minta ampun. Terus aku di situ kayak paham gak sih kayak anak leher ini udah mau keluar. Tinggi bener gitu kan. Aku nyanyi mau kasih ke penonton nggak paham gitu kan. Bayangin nggak gua gimana? Bayangin nggak? Nih lagunya Chào Mỹ Khao Dù Leo Yên Đơn Ai Có Phải Ai Con Nóc Say Ta Chào Mô Ké Chào
Ho tuh tiga pepeng melingking kong serenong kongkeng melong melong. Nah ini nadanya nggak segini, lebih tinggi. Coba. Nah, pas ho tuh tiga pepeng melingking kong serenong kongkeng melong melong kongkeng. Paham nggak? Lu ngebayangin nggak? Penonton pada nggak tahu yang penting nih. Gue nyanyi lagu ini terus tinggi nadanya tiba-tiba ya mungkin ya karena ya itulah namanya kurang prepare gitu. Tapi ya itu dalam situasi begitu aku kayak langsung cari gimana pas nada tinggi aku langsung kayak asik ibu sini. Nah, namanya kenyang terenang kongkeng malam kopeng bapak gitu. Nah gitu berarti tinggi. Jadi aku cari situasi biar kayak orang nggak ketahuan gitu. Ya. Bagus berarti nanganin masalahnya. Iya. Pokoknya perhatiin aja ya. Kalau aku misalnya nadanya tinggi tiba-tiba dan aku nggak nyampe, aku udah mulai ngomong tuh. Nenek ngomong bapak. Ya Allah, seru banget jogetnya padahal nggak tinggi ya Padahal gitu. kamu nggak bisa ya. Ya ketinggian gitu. Ya. Tapi kan kamu dangdut ya Yud. Iya. Kamu lebih suka disawer apa nggak disawer? Aku sih ya nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau ada berarti rezeki. Lebih kayak gitu lagi. Dan aku kayak misalkan nih tim aku juga nih selalu begini nih. Misalkan aku nyanyi di sini nih, Dek, di sini tuh biasanya sawerannya banyak. Aku langsung begini, stop. Aku bilang gitu. Asik. Stop. Aku bilang gitu. Aku mau ada saweran atau tidak, bomat. Bomat. Yang penting aku bisa memberi penampilan aku yang seru, orang nonton heboh, pada joget, pada pulangnya happy, aku udah happy. Kalau ada saweran, ya aku ambil, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, maksudnya berarti bonus lebih. Ya, tapi pas aku nyanyi, aku lihat juga, oh beneran nggak? Oh ada nggak ya? Ada juga sih. Jadi kepikiran ya. Pak bisa kali gocap. Bisa kali Pak, gitu kan? Itu di tangannya emas semua tuh Pak, boleh kali ya gitu ya. Masa Jadi ya kepikiran nggak ya. Iya. Makanya aku bilang no, mending jangan kasih tahu. Kalau ada yang nyawe ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting aku bisa perform dan lancar itu udah good gitu kan. Ya betul. Ada nggak saweran yang menurut kamu ini gede banget sawerannya? Ada. Aku kan pernah nyanyi di klub juga. Ah. Di Papua. Jauh Di banget ya. Jaya Barat. Apa sih Jayapura? Jayapura. Sama Timika. Di Timika juga. Timika di Papua juga. Ku nyanyi di situ, masya Itu Allah. nyanyi di mana? Di klub. Oh. Ya. Dia dapat di sana. Hah? Sawerannya banyak ya. Di klub bukan nyanyinya DJ dangdut tapi di sana. Dangdut juga ada. Iya. Artis ya sering datang. Iya, jadi mereka tuh ada sering ngundang-ngundang artis juga. Dan termasuk aku udah pernah tampil di sana, masya Allah. Masya Allah. Ya maksudnya aku niatnya di situ ya untuk menghibur. Iya. Jadi aku nggak niat yang berlebih-lebihan gimana, karena ya udah gitu. Kita sebagai penghibur ya kita niatnya buat menghibur orang aja ya udah gitu kan. Dan masya Allah di situ sawerannya banyak banget. Orang Papua banyak ya? Iya, sawerannya duit merah loh. Bukan duit, maksudnya gak kecil-kecil orang masuk ke situ kan, yang pastinya satu meja aja mungkin 3 juta, 4 juta kan harus bayar ya. Makanya mereka nyawanya kayak plup gitu kan, duit. Ngapain plup? Ambil duit, bunyi ambil duitnya. Mending langsung aja QRIS saya Pak lah. Iya, kayak 100. Aku bilang ya Allah ini baik banget orang ya. Iya. Maksudnya kayak ya aku makasih ya gitu kan, nyanyi joget-joget. Mau mere ndak kali kota ente. Papinggi song gitu kan nyanyi. Ya udah gitu kayak jadi pengalaman di situ sih aku kayak dapatnya ya hampir 20 ya. Ya. Terus di Hong Kong juga aku nyanyi di Hong Kong. Orang Hong Kong. Orang Indonesia tapi kerja di Hong Kong. Ya, terus aku nyanyi di Hong Kong kan mereka mau nonton aku aja kan mereka harus bayar tiket. Iya. Dan mereka masuk ke sana Royal ya, nyawer lagi. Dan aku dapat nyaweran di Hong Kong alhamdulillah bisa sampai 30 loh. Nyawer doang. Nyawer. Enak banget ya jadi penyanyi ya. Hah? Enak jadi Emang penyanyi. pelawak nggak disawer? Sumpah kalau mau di komedi lucu, misalnya orang ketawa orang nyawer nggak ada. Harusnya ada ya. Ya harusnya bisa dong, kan lucu kayak kena jokesnya gitu. Iya. Disawer gitu, nggak ada. Nggak ada. Oh, Harusnya gitu. ada ya. Harusnya Iya. ya. Penyanyi bisa Tiap sampai- lucu kasih gocap. Ya. Lumayan loh. Iya ya. Ya kalau ternyata. penyanyi ya begitu. Ada yang salah ada yang enggak gitu. Iya ya. Berarti kamu itu ke Hong Kong tuh tour. Kayak Maksudnya maksudnya diundang konser
Oh, Nah, jadi orang ngadain konser orang- banyak artis gitu. Betul, yang waktu aku datang kan ada aku, Niken Silandria, Oh, ini Bokong Silandria. Semok yang itu. Bokong Semok bener, Iya. sama Denny Caknan. Oh, Denny Oh, Caknan Denny yang Caknan. dari Jawa ya? Ya, Iya. bertiga. Oh iya iya iya. Mereka dua kan Jawa, aku sendiri Iya. Thailand. Thailand. Tapi kalau disuruh milih penyanyi atau jadi nge-host? Job duitnya sih lebih banyak ke host ya. Tapi kalau nyanyi sekali nyanyi juga banyak ya gitu. Jadi Off air kamu kan gede ya, banget. alhamdulillah. Jadi kalau tanya itu sih aku tetap memilih untuk jadi penyanyi dulu. Tapi kalau ya belajar ke profesi yang lain juga nggak masalah gitu. Biar kita juga bisa asah kemampuan kita yang lain kan. Tapi kalau suruh milih tetap penyanyi karena asal dari penyanyi gitu. Iya sih, soalnya tapi kamu tuh cocok juga jadi nge-host gitu loh, karena Iya. kamu tuh Karena ngebawa dia energik vibes. banget. Iya, happy. Alhamdulillah, begitulah. Cocok lah orang aku sekarang kan jadi host TV nomor 1. Kayaknya kali ini aku datang banyak banget ya bawa kesombongan gitu ya. Kayaknya banyak banget ya. Jadi host, jadi penyanyi. Iya. Iya, nggak apa-apa sombong kalau bisa mah. Ya. Iya. Kamu juga kayak olahraga banyak, Iya. mau jadi atlet juga kamu katanya. Mau jadi atlet. Tapi sekarang aku sudah mimpi aku sudah bagi ke anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anak J-Team. Oh, J-Team tuh ini kamu ya, Tim poli kamu voli ya? aku. Jadi kan aku mimpi pengen jadi voli. Iya. Tapi Pengen jadi voli. pengen jadi voli, pengen jadi pemain Pemain voli. voli. Jadi tapi tidak tercapai. Misalnya kayak gitu loh. Mungkin bisa. Cuman karena aku udah sibuk dengan di dunia entertain kayak Iya. gitu kan. Jadi ya udah mimpi aku Udah, kayak aku serahkan ke anak-anak. Jadi aku Iya. kayak kasih jalan buat anak-anak aja, buat anak-anak muda yang di Indonesia yang hobi olahraga bermain voli. Jadi aku fasilitasin ke mereka aja. Jadi kalau mereka berhasil aku happy. Iya Kayak ya. gitu. Tapi menurut kamu menjanjikan nggak jadi atlet voli? Menjanjikan sih. Oh, Ya iya. pastinya mereka kalau mereka bagus, mereka pasti dikontrak sama tim-tim yang hebat. Iya. Mereka bisa main ke luar negeri, mereka bisa main macam-macam. Duitnya juga gede loh kalau main voli Oh, itu. iya? Iya. Oh, Ya baru jadi tahu. kayak sangat-sangat menjanjikan juga. Makanya ya udah gitu. Belajar. Tapi kalau pemain voli kan harus banyak latihannya Iya, juga, iya, belajar capek disiplin, juga. banyak macam-macam lah. Iya sih. Berapa Iya sih. tim kamu Yud yang jadi pemain voli? Banyak banget. Mau aku hitung? Jangan dihitung berapa aja. Ya, berapa member di grup deh, Member di grup. Di grupnya. Cowok kan ada cowok cewek, Oh, putri ada putra. juga cewek. Oh banyak Ya ya. kalau cowok itu kalau dihitung sekarang 90 orang. Wah, Ya, J-Team. cowok 90. Cewek 87. lah itu mainnya pada berebutan bola. Enggak, kan kita kan latihannya kayak program. Latihannya itu kayak benar-benar dibikin materi. Jadi mereka tuh bukan latihan kayak langsung main enggak. Jadi mereka lari, mereka fisik, mereka macam-macam nih. Karena ya itu yang aku bilang, aku pengennya anak-anak ini pada bagus. Jadi mereka kayak dilatih, ada pelatihnya juga gitu. Jadi aku semuanya aku nyiapin buat anak-anak. Kamu Oh, hebat berarti banget itu ya. Voli beneran berarti ya? Beneran. Atau komunitas serius. Kalau aku bukan klub yang resmi, bukan. Aku bukan bukan klub, resmi. aku cuma tim yang benar-benar ngebantu anak-anak yang mungkin pengen bermain voli tapi mungkin tidak ada tempat yang buat yang memberi fasilitas, Wadahnya, ya. wadahnya. Nah, jadi aku kayak jalan yang membuat buat anak-anak berkumpul yang dari mana kayak nih yang tim voli ini dari mana-mana aja loh. Dari mana? Ada yang dari Karawang, dari Bekasi, Kok dari bisa? Depok, nyatu. Jadi Kok satu. bisa? Kamu Kamu yang lagi ngatuin? kesini dulu dong. Karena kan aku seleksi dulu. Jadi kayak dari 200-300 orang yang datang seleksi ya aku pilih cuma ya segitu. Ih, hati kamu baik banget ya. Ya amin. Ya itu ya intinya kita harus jadi orang yang berguna ya. Iya. Apalagi kan aku di sini kayak istilahnya kayak makan duit dari orang Indonesia. Iya. Makan duit dari orang Indonesia. Dan aku harus jadi orang berguna gimana caranya biar orang maksudnya biar orang kayak Iyalah, biar kayak ada feedbacknya. ada baliknya gitu ya. Itu aku kayak balikin lagi uang yang aku dapat bagi-bagi ke anak-anak voli yang punya kelebihan di olahraga kayak lewat itu. Kan kamu kayak gituin anak-anak voli. Kamu mau gak kayak gituin anak-anak dangdut juga? Kan kamu penyanyi dangdut nih. Kalau anak-anak dulu kan mereka udah pada punya duit. Iya. Tapi kan maksudnya dari misalnya penyanyi dangdut dari Karawang nih yang baru mau merintis atau nggak dari mana? Kalau untuk itu sih sebenarnya Belum kepikiran. mereka bisa ikut kayak ajang-ajang. Kalau untuk voli ini kan karena emang udah hobi, Iya, paham nggak iya, sih? iya. Pak, hobi aku tuh kayak udah darah daging. Ini kalau di Black ini kan udah ada poli juga di sini. Terlalu keibuan kayak ini anak-anak gue nih. Iya. Jangan sampai ini nih udah Gitu kalian lah, intinya maju-maju. kayak
Poli aku tuh udah daging darah daging. Daging darah. Daging darah. Iya gitu. Iya ya, kamu tuh emang udah pengen banget kayak Voli tuh anak-anaknya harus sukses gitu gak sih? Iya, kalau mereka sukses gitu, ya aku juga ikut happy ya. Wah, dia tuh pernah di tim aku gitu. Ya gitu. Iya sih, Jadi aku kayak, juga happy ngelihatnya. Soalnya Iya. kayak dia tuh baik banget dah. Kayak dia punya rumah di Thailand juga dibangun sama dia. Iya. Ini ya apa? Berapa hektar tuh Yud? Tanah. Tanah. Tahu kamu ya? Lah itu kan kamu inian kan? Apa sih begitu-gitu video? Iya. Nah, terus itu berapa hektar Yud? Pengen dijadiin apaan? Kecil. Pabrik itu mah hektar mah. Enggak. Hektar kan, 1 hektar kan? Berapa hektar? Tuh, 8 hektar! 8 hektar. Itu 8.000, 8 hektar. Satu hektar itu 1000 meter. 1000 meter. Ya gede banget lah pokoknya. Iya, gila. 800 meter. Oh, 800 meter. Gede. Iya, gede itu. Bisa tuh buat pabrik ini. Nggak, Bisa buat main poli. Orang buat pabrik di dalam hutan gimana? Siapa yang mau ke situ? Kok bisa di dalam hutan? Ya maksudnya di dalam pohon karet gitu. Jadi Pabrik kayak gula bisa. Oh itu film ya? Iya. Masuk ke dalam gitu. Ya paling aku mau buat itu aja, mau buat pohon kelapa sawit. Oh. Karena ya buat masa-masa kalau udah tua gitu kan. Terus pohon karet tuh tanemin. Pohon karet di Thailand udah mulai agak dikit dapat uangnya kalau ada pohon karet. Strawberry. Aduh. Strawberry nggak naik di Nggak ada di Bandung aja, di Dia Bandung. strawberry kayak pilih-pilih ya, nggak mau di kampungku gitu. Maunya di kampung yang dingin gitu, Iya, strawberry. maunya. Emang kampung-kampung nggak Panas dingin? banget, 40 Apa sih nama derajat daerahnya? dah. Narathiwat. Apa? Narathiwat. Itu dari kota jauh? Kalau daerahku tuh Narathiwat, Sungai Padi. Narathiwat. Kalau nama rumahku Sungai tuh Padi. Muban Ce Muneng, Tambun Liko, Ampel Sungai Padi, Cangwat Padi. Narathiwat. Oh, kap. Itu panjangannya. Oh. Lengkap. Berapa lama kita kalau mau ke kota? Dari Bangkok. Oh, Dari Bangkok mah ke jauh. Oh, jauh. Mau lewat apa? Darat atau Kamu lewat Thailand apa? Hah? Thailand apa? Selatan. Oh, Thailand. Mau lewat darat apa mau lewat ke apa udara? Kapal. Oh, naik pesawat dari Kapal. Kayak ke Krabi gitu ya? Krabi lebih jauh juga dengan rumahku. Oh, lebih jauh. Kalau intinya kalau naik dari Bangkok ke rumahku tuh 1,5 jam naik kapal apa pesawat. Pesawat. Kalau mobil 1 hari setengah. jauh banget iya. ternyata Jauh ya. banget. Thailand gede juga ya. Ya. Oh, berarti kamu kalau misalnya pulang itu transit Bangkok terus baru ke mana? Sungai Padi. Aku kalau pulang tuh tergantung. Aku lihat tiket yang mana yang murah aku pulang lewat situ. Kalau Thailand lewat Malaysia lebih murah aku lewat Malaysia. Padahal udah disawer Enggak, padahal dia kalau naik bisnis kelas juga. Ya itu Makanya dia yang nyari yang murah, bisnis kelasnya yang murah. intinya ya nggak apa-apa dong kan sekali-kali kita membahagiakan diri kita sendiri ya kan. Ya kita buat kenyamanan kita ya nggak apa-apa. Iya, itu Ya nggak, terlalu Bu? nyaman itu. Kalau nyari yang murah, misalnya Halda yang nyari yang murah, aku masih percaya. Kalau kamu soalnya bisnis kelas, Yud. Jadi Iya, semurah-murahnya bisnis kelas. Aduh. kamu kan kalau naik pesawat kayak keren gitu, kayak Iya, semuanya masih pada ngantri, kamu udah yang koper makan udah duduk di dalam. Iya, karena aku jujur orangnya malas banget ngantri kan. Iya. Jadi aku kayak kalau apapun aku ya aduh aku kalau misalnya kalau rame banget udah nggak mau cari yang sepi gitu. Karena aku orangnya nggak tahu kenapa aku paling malas ngantri. Iya sih. Ya, Semua tapi- orang juga males Malas antri kan? ya. Iya sih. Jangan ditiru ya itu ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Ya, ini hal yang tidak baik gitu. Jangan ditiru. Tapi kalau terpaksa lu ngantri ya ngantri tetap. Iya. Jadi kalau ada uang mah mending nggak usah ngantri. Iya. Iya. Misalnya kayak kalau mau ke Dufan gitu, ya kalau nggak mau ngantri ya Bayar ada yang fast lebih- track-nya. bener. Tuh. Ada uang kan ada fasilitas. Betul. Tapi berarti enak juga ya rumah kamu 800 meter Rumah aku yang mana Thailand? yang di Thailand. Ya alhamdulillah ya itu ya buat hasil lah kayak Iya. biar kelihatan ya kan. Iya. Masa kali kita kerja di sini pulang-pulang orang kampung kan lihat dapat apa dia gitu kan. Kepo kan. Orang Thailand kan kayak gitu juga. Lah, kirain itu culture sini dong. Iya. Gitu. Iya, sama mak-mak kesana gitu kan. Misalkan kalau kita pulang, bawa pulang apa dia? Di samping rumah ngintip kan. Bawa pulang apa dia kayak gitu. Ya maksudnya ya Saya juga ya. Nggak ada apa-apa Bu, nggak ada oleh-oleh. Ada di belakang ada sawah doang. Tapi tetangga kamu tahu nggak kamu artis besar banget di sini? Oh, alhamdulillah. Tahu. Ada yang minta iPhone nggak kalau ke rumah kamu? Dia bukan Willy Salim, tolong ya. Kan biasanya anak kecil kayak Nggak ada. Di sana mah nggak ngerti iPhone. Oh iya. Berarti di sana tuh kayak Ya ya udah kayak kampung banget.
Kayak nggak ngerti. Ya maksudnya ya udah HP yang penting punya HP aja. Tapi masih ada internet lah ya. Ada. Semua nggak ada internet. Tahu orang. Karena dia bilang tadi pohon kelapa. Apa namanya? Pohon karet. Kelapa sawit. Iya, 800 meter tuh berarti luas bangunannya berapa? 200 dibikinnya. Aku nggak ngerti ya kalau kayak gitu-gitu. Tapi tanah di sana sama di sini Mahal mana? Sama. Oh, sama. Aja sih. Sama. Gak tahu sih, menurut aku lumayan sama. Sama. Dia kayaknya Murah ngeluarin sana duit doang deh. Oh, murah sana. Murah sana. Oh iya. Oh murah. Ya aku beli ya 450.000 baht. 200 1,5. 200-an. Ah, Enggak 200-an di kita. oh iya. Murah ya? Iya. Murah ya itu. Kayaknya semua orang harus belinya di Thailand aja. Enggak di sini. Orang Indonesia enggak ada yang punya rumah. Di sana kenapa murah? Karena masyarakatnya nggak sebanyak di sini. Di sini kan semuanya rebut tanah. Maksudnya kan banyak nih. Banyak. Masyarakatnya banyak banget. Iya. Kamu kan lihat aja ganggannya pandai-pandai karena Iya. masyarakatnya anggotanya banyak. Katanya kan Anggotanya enggak tuh? Iya. warganya banyak gitu. Iya sih. Iya sih. Gitu. Iya, berarti itu rumah yang 800 meter buat emang buat keluarga Kebun aja. bukan rumah kebun. Oh, kebun. Berarti rumahnya di Rumah beda lagi. Itu kan pengen dijadiin kelapa sawit. Iya. Oh, rumah kamu beda lagi. Beda lagi. Rumah yang di Thailand. Keren. Gile, miliarder dong. Alhamdulillah. Miliarder. Ya sama lah sama kalian berdua. Ya, tapi kayaan kamu. Mana ada. Enggak lah. Ya, Dilirik pokoknya banget dong sama cewek Thailand kamu. dilirik banget. Iya. Dilirik emang. Dilirik tuh kayak misalnya kayak Iya tahu di kayak. wah, nih cowok mapan nih, mau banget sama dia. Aku Nggak suka peduli. kamu? Nggak peduli gua. Pokoknya aku ya udah, aku pulang kampung tuh aku benar-benar kayak pengen beristirahat. Karena kan di sini kan aku udah kayak banting tulang ya, udah kayak kerja dibanting di apa gitu kan. Pulang rumah kalau bisa aku pengen makan, tidur di kamar kayak menikmati hasil yang aku dapat kayak kayak gitu loh. Jadi kayak kita langsung kayak lelahnya langsung nyenyap gitu. Iya. Lelap gitu ya, kayak gitu kayak hilang gitu. Iya. Happy-an di Jakarta apa di Thailand? Happy-nya beda-beda gitu. Iya sih. Kalau Thailand kan ya namanya juga udah rumah ya, rumah kayak banyak keluarga. Kalau di Jakarta tuh kayak di sini tempat aku berjuang, tempat aku mencari sesuap. Sesuap apa? Sesuap nasi. Wah, kamu mah sesuapnya nasinya. Iya. Nasi apa dulu nih? Nasi tenderloin dia. Oh, aku makannya sehari-harinya nasi ikan kering. Masa? Sumpah itu aja tuh, ikan kering. Masa ikan kering? Lah, Melika enggak, Melika stick. Melika siapa? Melika siapa? Melisa. Melika siapa? Makanya gede. Kenapa jadi teman? Siapa Melika? Aku kayak Melika siapa? Pantesan beda menu sama Iya. Iya itu. Happy ya berarti ya, enak ya. Alhamdulillah, pokoknya happy banget. Iya. Tapi kalau di Thailand suka nongkrong nggak Yot? Iya. Aku paling nongkrong di tempat makan karena aku hobi makan. Ih, sumpah Thailand kan enak-enak semua. Kamu punya restoran ya di sana ya? Belum. Oh, belum. Tapi insya Allah ya doain aja ya Daya. Tapi aku dukung sih kalau kamu punya restoran. Ya udah, Iya ntar sih. kalau kalian kesana gampang sini. Iya. Ya kesini aja. Taruh di Pratunam, lagi rame dia Pratunam. Jauh banget dengan rumahku. Ada sepi dia karena dia kayak barang Cina lebih oke katanya. Oh, ke Cina dong, ada ke Cina. Iya, Pratunam udah sepi banget kayak. Taruh di Cina aja berarti. Ngapain jauh Kan banget. di Thailand, Bu. Tapi kan banyak orang Indonesia. Ini Iya. punya Jirayut. Iya, mungkin pada terbang lagi ke sana kali ya. Iya. Tapi emang ayam goreng mama kamu oke banget. Enak ya. Iya, Jangan mantap lupa sih. bawa, nggak bawa di hari ini. Ya. Pokoknya biasalah aku kan habis lalang buana hari ini. Iya sih. Dari Mama kamu pagi. lagi di mana sekarang? Lagi di rumah Indo. sini? Di Indo di Oh, sini. di sini, Rek. Iya, Di, iya. Oh, di sini? Ini nih. Iya. Oh, ini kantor. Maksudnya di Indo di sini. Mana sih sebelah sana? Ya di rumah. Tapi yang punya bakat nyanyi kamu doang ya daripada abang kamu? Dari keluarga ya. Iya, Kalau kayak yang nyanyinya nggak sakit kuping di negara paling aku ya. Yang Ya. paling asoy lah ya. Ya mungkin ya. Soalnya ya sebenarnya mamaku tuh sering anasyid kayak gitu-gitu. Oh, itu ya, nasyid anasyid tuh kayak kasidahan. Qasidah ya. Qasidah. Nyanyi tapi nah Indung kepala. itu bukan nasyid, qasidah ya? bukan. Bukan ini. Itu qasidahan gak sih? Bukan ini. Itu lagu Nina Bobo Oh iya kah? Iya. Aku kira qasidah loh. Gua juga ngiranya qasidah. Karena dia pakai gini-ginian Iya. gak sih?
Indung kepala indung, hujan di ini mendung. Nah, itu buat Ada siapa Kaki melirik, mata Ya, melirik. masih cocok kok buat qasidah. Iya. Ya kan? Iya kan? Masih cocok lah. Tapi itu biasanya buat kayak nidurin anak. Ya udah pas. Iya sih. Tapi kayaknya itu yang qasidah itu emang di remix, maksudnya di remake. Di remake. Di remake. Iya, Oh, jadi sama ibu-ibu orang seqasidah. nggak bisa. Sering yang ku dengar soalnya. Iya. Oh, tapi mama kamu ikut berarti Dulu ikut qasidah makanya gitu. mungkin bakat aku dari mama kali ya. Oh, iya. mungkin Iya, ya. tapi berarti kamu nggak pernah kayak les-les gitu ya, Yud? No. Kayak vokal No. gitu. No. No. Nggak pernah les. Nggak pernah les. Ya aku bilang tadi otomatis ya. Iya, otomatis. Gua ada tidak kalau ini. Oh itu dia. Kalau Ini. itu otodidak. Oh iya. Yang tadi, Oh iya. yang tadi bener tuh otodidak tuh. Oh, yang itu otomatis, otodidak. Autodidak kalau itu tanpa les ya maksudnya ya itu suka nyanyi aja gitu. Alat musik juga kamu bisa gak? Ada yang kamu bisa gak? Dulu aku di sekolah aku sempat bisa ini loh. Suling. Bukan suling. Klarinet. Yang kayak Kak Wika main itu apa sih namanya? Ya kayak warna putih. Saxophone. Oh iya. Susah. Kalau itu kereta tuh. Ya aku dulu pernah belajar di sekolah. Klarinet. Bilang saxophone. Ya itu do re mi. Oh. Hah? Pianika mah begini, Kak. Tapi kalau nggak pakai selang begini mainnya. Enggak, bukan itu. Bukan Yang ini piano. panjang kayak suling. Recorder. Yang warna putih. Iya, recorder. Saxophone. Bukan. Bukan, dia mirip suling tapi Mirip suling tapi bukan suling, yang versi yang adiknya suling. adiknya panjang doang. Ya pendek, warna putih, pasik gitu. Pokoknya Trompet ya masih kali. saudara sama suling lah. Trompet mah. Apaan ya? Trompetnya panjang, gede, ini kecil. Udahlah, tar aja kita cari. Ya Iya. udah, ada. Ya dicariin aja lah Iya. kalian. Coba kalian lihat di Facebook kamu kali mungkin. Ada ya? Ada lagi main musik Waktu kecil. Iya. Nah, kalau di Facebook aku mah, janganlah ke Facebook aku. Kenapa? Macam-macam adanya. Ih. Macam-macam tuh kayak negatif banget ya. Ya maksudnya dulu gitu kan. Iya. Dia biasa ke sekolah gitu, bibir merah gitu-gitu. Lip balm gitu. Ya Aku biar sering kamu dimarahin sama aja guru. sih. Pucet, karena aku kan bibirnya iya. kering ya, jadi butuh lip balm. Iya. Biasa aja ya. Ya, gitulah. Tapi ada gak yuk cita-cita yang belum kamu terkabul gitu? Kalau cita-cita yang belum terkabul sih ya kalau tanya masih banyak ya, tapi Masih banyak? ya masih banyak dong. Ya pasti kita kan pengen kalau bisa berkarya terus. Betul. Maksudnya tetap karirnya tetap stabil gitu kan. Ya alhamdulillah juga aku syukurin juga yang apa yang aku sudah dapat sekarang. Alhamdulillah banget, disyukurin. Terima kasih ya. Support dari semua orang juga yang sangat-sangat berarti buat aku. Ya. Bisa ya macam-macam lah, alhamdulillah udah bisa bahagiain orang tua sedikit demi sedikit gitu. Ya pokoknya intinya ya aku pengennya aku tetap sehat dan terus bisa membahagiakan orang, Amin. keluarga dan orang sekitar. Pokoknya itulah karirnya tetap stabil, pokoknya stabil terus. Iya sih, emang itu tuh penting banget ya. Tapi kayak nggak ada kepengenan kayaknya suatu saat gue bakalan Pengusaha gitu. Iya, gitu. Ya kalau itu sih pasti udah kepikiran, cuman lagi satu-satu kayak gitu lah. Iya, iya. Kalau kita langsung kayak 2-3 sekaligus kayak nanti pusing banget pusing ya. juga ya. Iya, nanti Nah, cepet kayaknya cepat kan. kayaknya nggak apa-apa. Gue di sininya yang pusing nih. Iya. Aduh, Banyak harus yang banting ngejar. tulang, banyak yang Iya. ini, banyak ini. Mending gue satu-satu kelar, satu kelar, pelan-pelan tapi pas. Pasti. Kenapa kayak ngasih? Iya. Gitu. Berarti sekarang mah ya udah kayak jalanin aja yang ada. Jalanin satu-satu. aja, syukurin aja. Iya, gitu. sekarang kayak Syukurin apa? yang Aku mau mancing dia nyanyi aja. jelek ya suaraku. Tapi dia suaranya jelek tapi bisa main piano loh. Iya, dia keren tau. Keren loh. Makanya gue bilang, dia nyanyinya dia bingung nadanya, tapi dia main piano dia tahu Iya, nadanya. kenapa kayak gitu ya? Kok bisa? Itu keheran. Kamu bisa denger kayak suara piano nih apa gitu. Ah. Kamu kok bisa tahu gitu sama suara kamu sendiri? Ya itu namanya juga udah Gimana cara feeling. Oh, biduan. Udah pileng. Pileng. Udah feeling. Jadi kayak Ah. ya udah di dalam. Jadi kita kayak dengan teng do gitu kan.
Udah tahu ya? Langsung. Teng, re, ting, mi. Udah tahu gitu kan? Ya, tapi kalau kamu tahu nggak? Coba ya. Aku nggak ngerti. Teng. Re. Aduh. Beneran ngerti. Ya, tapi dia main piano bisa itu ya, gue heran. Iya, tapi itu emang ya dia. Tuhan ya, emang gitu ya, memberi kelebihan dan pasti kekurangan. Iya, masalahnya aku kayaknya kurang banget gitu. Karena nggak bisa gitu. Aku juga bingung, kata teman-teman aku tuh yang kayak, lu tuh bisa nyanyi harusnya karena kamu bisa alat musik. Iya. Karena banyak kan orang bisa nyanyi tapi itu Dia nggak bisa bisa. alat musik. Iya. Ya, Nah, itu katanya yang kalau heran. udah bisa main alat musik itu udah pasti bisa nyanyi. Iya, udah tahu karena nada. udah tahu nadanya. Iya, tapi Tapi kamu- kenapa nggak bisa ya? Tapi emang kamu suka main piano? Atau emang kayak udah gue mau paksa-paksain deh? Suka. Oh emang hobi suka? Udah berarti lu emang pengennya diiringin doang kali. Bukan diiringin, ngiringin. Yang ngiringin. Iya. Nah, Halda itu tuh bisa nyanyi. Nggak tahu sih bisa apa Nggak ya. bisa gua. Nggak bisa. Tapi dia kayak kalau main piano atau apa, dia Nggak nggak bisa. bisa. Nggak bisa karena nggak pernah belajar juga. Oh. Iya. Iya. Emang gitu, ya itu tadi aku bilang, ya yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Tuhan nggak bakal kasih sempurna semua. Iya, Ya kan, pasti Tapi ada. lu bisa semua. Nggak semuanya ya. Oh. Aku nggak bisa ngelas rumah ya. Ya. Itu mah bisa manggil tukang. Iya, iya. Tadi kan kamu bilang bisa semua. Kalau bisa semua berarti benerin lampu gitu. Tapi aku nggak bisa itu. Merendam roket yo. Nggak bisa. Kamu nih olahraga jago. Jago bisa. Ya, jadi Nyanyi, host jago. bagus. Bisa. Nyanyi jago. Oke. Iya. Cerita bagus. Bagus. apaan? Maksudnya Cerita, storytelling. Oh, storytelling. Iya. Jago semua. Apa Vibes lagi? tuh jago banget. Kayak gituin vibes orang tuh Iya. kamu jago. Oh iya kah? Iya. Oh dulu aku ceritanya dulu waktu aku ke Thailand, di Thailand aku sering lomba storytelling. Storytelling. Tapi bahasa Inggris lucu banget. Bisa. Jago bisa. Tapi dengan gaya gitu kan. Tapi aku udah lupa gitu, masih ingat aku aja ya. Iya. Once upon a time, Once upon a time. there was a lion who was sleep in the forest, and then Alice and the mouse began running up and down. Upon him, the lion opened a big jaw and cries to the mouse, "Excuse me, the great king." Harus gitu. Iya, seru-seru. Excuse me, the great king. Kayak iklan Thailand ya. Yeah, the lion cries, "Please forget me, and I will not forget it. Who knows, maybe I can help you someday." The lion laughed at the idea of the mouse, but he decided to let the mouse go. One day, why the mouse went to fight. So he saw the lion. Wow, udah lupa itu ini ya. Tapi kamu ngerti nggak? Ada paham nggak? Ya. Paham. Nggak Pokoknya paham ada ya? lion-lionnya Lion ya. sama mouse, Iya. tikus. Tapi kamu bagus banget storytellingnya. Iya. Kayak ngedongeng. Emang gitu, emang cerita Iya, dongeng. iya. Cerita dongeng tapi bahasa Inggris dulu. Iya. Karena aku dulu di sekolah tuh aku bahasa Inggrisku bagus. Jago. Tapi pas mulai dewasa, mulai besar, kok aku nggak Hilang. lupa gitu bahasa Inggris. Iya, padahal aku tuh suka banget belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tuh aku langsung kayak nggak sabar gitu loh, nggak excited gitu belajar. Karena aku ngerasa kayak kalau bisa bahasa Inggris tuh kayak keren dulu. Iya benar. Makanya aku tuh kayak sama teman-teman aku kayak saingan banget. Aku harus dapat 4 gitu nilainya. Apa? 4 jelek dong. Bagus. Bagus. Paling bagus. Iya. 4 paling bagus. Ya maksudnya grade itu nilai akhir. Oh. Kayak kan dari ada 1, 2, 3, 4 paling bagus. Oh, kayak IPK ya. Kayak IPK ya? Iya. Iya gitu. Makanya aku ada dapat 4 gitu. Jadi aku usaha banget sampai hafal semua. Sekarang pas aku udah ini lupa. Maksudnya jadi aku belajar apa ya Inggris, jadi kayak lupa. Makanya aku dipercaya sama guru untuk membawa storytelling itu. Tapi kayaknya harusnya kamu jago bahasa Inggris. Seharusnya. Iya. Karena kamu kayak bahasa Indonesia Tadi kamu masih aja lancar iya. banget. Ya kalau belajar mungkin ya. Tapi karena sekarang ya udahlah aku kayak ngalir aja dah, mau kemana arahnya ya terserah dah. Iya sih. Iya sih. Karena emang kamu kayak gampang banget beradaptasi. ya. Jadi harus pandai-pandai bawa diri ya. Iya. Iya kak, onde-mande. Benar. Bagus deh, Jirawi semuanya bisa soalnya. Tahu. Tapi di Thailand ada puisi gak? Puisi ada lah. Ada. Ada pantun nggak di sana? Konkrong Pantun nggak ada. Nggak ada? Kalau pantun nggak ada, kalau puisi ada. Puisi คำกลอนใช่ไหมอ่ะคำกลอนมีใช่ไหมอ่ะแบบไหนอ่ะกูลืมละตอนเรียนภาษาไทย Ngobrol berdua dah.
Aduh. Itu teman Thailand bawa sini. Sayaลืมอ่ะ Nanti Ngobrol pakai nada. nanti ada di sini nih Indonesianya. Subtitle. Gitu. Kayak gitu-gitu nadanya. Mami hamklok. Dia kayak itu kata-kata yang kayak tadi puisi. Itu apa? Nah, dari tadi lu ngomong tuh kita pakai Thailand. Kita ngerti. Intinya aku lagi bahas sama dia, di Thailand ada kan kayak gini-gini nadanya. Oh dia bilang ada, cuman aku lupa juga kata-katanya apa gitu. Atau aku search dulu ya, mau nggak? Lama ya. Jangan lama-lama. Kalau peribahasa ada gak di Peribahasa Thailand? apa? Oh, Kayak ada gajah di balik batu. Berakit-rakit ke hulu, Iya. berenang-renang ke tepian. Iya, perumahan. Bersakit-sakit gitu. di hulu, bersenang-senang kemudian. nggak tahu. Nggak deh. ada di sana. Mungkin Ada gak kayak pengetahuanku kurang luas kali ya di Thailand ya. Jadi mungkin belum di tahu. Thailand malah dia yang nggak tahu, Ya, nggak nggak tahu ya. belum tahu itu. Mungkin ada, mungkin aku yang nggak tahu ya. Tapi kan ada pelajaran bahasa Thailand kan? Ada. Iya. Nah itu dia belajar apa? Ya belajar itu, belajar sama sih kayak kalau mau belajar bahasa Indonesia apa? Peribahasa? Iya. Ya, Terus sama. SPOK gitu-gitu. Sama, tetap sama. Sama ya? Cuman bedanya beda di bahasa. Jadi ajarin semua dari segi pembelajaran bahasa Thailand, pengetahuan tentang apa ya, huruf-huruf, terus yaitu puisi juga sebenarnya ada dan cerita-cerita gitu ada di buku-buku gitu. Oh. Ya itu sama sebenarnya. Cuman ya namanya juga udah lama ya nggak lihat buku Thailand jadi lupa gitu. Tapi kalau baca lagi ku inget. Iya pasti sih. Lupa negara sendiri. Oh ini ada PS ya dia ya? Yoi. Yang main PS kamu? Main. Ayo kita gila, main keren ya. PS. PS apa? PS5. PS5. Main game apa? Overcook. Apa tuh? Ada Ini main masak-masakan. Berdua? Iya, Iya, berempat seru bisa ya? maksimal Betul. berempat Oh, gitu. berarti seru ya. Iya, seru banget. Ada game volley nggak sih nggak ada ya? Adanya badminton. Badminton. Tahu gini-gini. Oh, Tek, oke, tek, oke, Iya. gitu. Tapi kayak seru banget ya sama Jerait. Umur kamu berapa sih? Sekarang 24 aku. 24 Wih, dia tahun. udah mature. 24 Tapi udah tahun kaya. udah banyak banget kayak Iya. karyanya. Karya yang sekarang apa berarti judulnya Kecewa? Kecewa. Boleh kali kita denger sedikit aja Kecewa. lagu Kecewa kamu. Dikit aja ya. Ya. Enggak satu bait juga tapi Iya, ya. iya. Dikit aja ya. Ini aja. Dikitan. Refnya aja ya. Refnya aja. Biar gampang diingat. Benar. Boleh. Sakit ku rasa. Jreng. Pedih batin merana. Kecewa ku kecewa. Matian. Kamu ku perjuangkan. Tapi yang ku terima kekecewaan. Asik, keren banget, sakit banget. Yuk, abang ini nggak goyang tadi. Abang, Liatin terus. ayo bang. Ayo bang. Ayo. Asir ngomong sir. Agula aja. Hei, abang. Pokoknya abang nggak goyang, aku nggak pulang nih. Asir boleh naksir ya. Benar-benar yang gini oke. Semoga lagunya meledak Ya. gitu, banyak yang suka juga ya. Amin, terima kasih ya supportnya. Iya, semoga viral di TikTok juga biar Amin. viral di Amin. TikTok Viral di juga. Capcut. Capcut di JJ. Iya. Kamu kan masih muda terus kayak kamu udah banyak banget nih karyanya. Bisa kali kayak kasih teman-teman semua nih kayak kata-kata gitu biar kita tuh semangat kayak kamu berkarya. Mikir. Kata-kata. Ini kata-katanya buat- dia ini panjang nih. Panjang. Buat semuanya yang lagi merintis, Ya, asik. yang lagi memulai berkarya, Iya. ayolah gas, semangat, jangan lengah, jangan putus asa, capek boleh, stres boleh, tapi di hari itu aja, hari besok bangkitlah. Kayak Bangkit lagi, tunjukkan, usaha lagi, semangat lagi. Dan aku yakin kalau kamu sudah melakukan hal-hal itu, kamu bisa menjadi orang yang sukses. Bisa menjadi orang yang luar biasa. Tapi kalau kamu cuma banyak banget. Komen dan subscribe dan jangan lupa nonton video-video selanjutnya.
Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast. Intinya, Anjing. jangan lupa. Udah. Thank you for watching guys. I love you.